Manfaat berwudu itu sangat banyak. Pertama, jene Bapak Ibu adalah membersihkan lahir dan batin. Maka dia pun Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan membersihkan dirinya lahir dan batin. Yang kedua, manfaat menjaga wudu itu nanti kelak di yaumil akhir kita dikumpulkan oleh Allah. Nabi Muhammad itu nesengin tandari umat Nabi ta dengan tandanya dengan punya wudu. Ya, jadi nanti umatnya Nabi Muhammad akan ditandai dari mereka yang sempurna wudunya. Jadi pakasing metode jenek tak. Yang ketiga fadilahnya berwudu itu apa? Itu jenek palolok dosa-dosa. Mungkin ada dosa yang pernah diperbuat oleh tangan, mungkin ada dosa yang pernah diperbuat oleh mulut, mungkin ada dosa yang pernah diperbuat oleh telinga, kaki, tangan. Nah iya na tu jenne palolok dosa-dosa ta. Kalau mau tidur, berwudu. Pokoknya poncok na ada Bapak Ibu, batal wudu, usahakan wudu kembali. Batal wudu, wudu kembali. Sudah buang air besar, wudu kembali. Sudah buang air kecil, wudu kembali. Mau pergi kantor, wudu. Mau pergi kebun, wudu. Mau pergi sawah, wudu. Mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Komandan Paskas Kabupaten Pindrang beserta sahabat-sahabat yang lain, yang kami hormati Bapak Imam dan pegawai syarah Masjid Nurul Hikmah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Desa Penandrang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada sore hari ini kita hadir bersama-sama bermuwajahah untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita ini insyaallah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mari kita sama-sama salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakahna tu salawat Bapak Ibu dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin bahwa ketika kita mendengarkan muazin, kemudian muazin mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nafak guruang itu andanya guru ta penderita ta. Ketika kita mendengarkan azan pada teks asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dianjurkan bagi kita
untuk meniup kedua jempol tangan kita. Ya, diberlumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh ditiup, boleh dicium. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian mengusap kedua mata. Barakat doa Muhammad. Kata ulama, siapa yang mengamalkan ini, maka niscaya dia tidak akan mengalami yang namanya kebutaan, dan bahkan dia tidak akan mengalami yang namanya penyakit mata sampai dia meninggal. Ibu, tapi ada itu doanya. Tahu Miki doanya? Pak, ini yang sudah rabun-rabun matanya. Tapi kalau uang 100.000 nak lihat je. Ya, uang 50.000 nak lihat je. Jelas je, Bu? Jangankan lihat di terawan-terawan saja, sudah ditahu. Kalau mau mata kita ini tidak cepat rabung, kita yakini bacakan salawat. Ya, ada doanya, ada bacaan yang diamalkan oleh guru-guru kita, ulama kita. Dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan. Apa amalan ini? Silakan dibaca nanti. Coba diikuti saya. Marhaban bika. Endo paje. Ulang-ulang kasih semangat ki. Marhaban bika. Ya Habibi. Qurrata aini. Muhammad ibni Abdillah. Sisa mi pakoling aja na uling pemang. Pakoling ka? Okey. Tak palak memang ni. Okey. Pasang baik-baik telinga. Iya. Okey. Siap ya? Semuanya ikut. Marhaban bika. Ya Habibi. Qurrata aini. Muhammad ibni Abdillah. Tahu lagi ke dek? Abata marhaban ya Ramadan. Bukan marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban bika ya Habibi, selamat datang wahai engkau kasih Allah. Marhaban bika ya Habibi wa qurrata aini, penyejuk mata apabila dipanjang. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad anaknya Abdullah. Ya, oke, sama-sama lagi ya. Saya ulang lagi sekali. Marhaban bika ya Habibi, qurrata aini, Muhammad ibni Abdillah. Baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Marhaban bika ya Habibi, qurrata aini, Muhammad ibni Abdillah. Barakat doa Muhammad. InsyaAllah kita tidak akan mengalami buta dan sakit mata sampai kita meninggal. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Oke. InsyaAllah pada kesempatan ini ceramah yang disampaikan kepada kita semuanya terdapat dalam kitab Nasahil Ibad. Ternyata nanti ibu bapak di yaumil akhir kelak nanti itu manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amal ibadahnya. Ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur, engkau matur di sisi tak bapak ibu, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kepala di kaki, kaki di kepala. Dede. Siapa itu? Golongan orang yang semasa hidupnya di dunia dia tidak sholat. Ada juga golongan nanti orang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya sebelum dibangkitkan daripada mahsyar. Ya, wajahnya seluruh anggota badannya ini melepuh-lepuh. Papa ada kupura tatunu. Siapa golongan ini? Adalah golongan yang durhaka terhadap ibu dan bapaknya. Ada juga nanti kalau orang dibangkitkan oleh Allah sebelum dikumpulkan daripada mahsyar, perutnya ini membesar, walau tanah, ya, sama melebihi bahkan besarnya gunung. Siapakah golongan ini? Adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Tapi jangan khawatir ibu bapak. Angka itu matu tahu dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir dalam keadaan apa? Wujuhu kal qamar. Wajahnya seperti rembulan. Wajahnya bercahaya. Ini semua yang kita inginkan. Mudah-mudahan matu di mana Bapak Ibu insyaallah ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, wajah kita berseri-seri, bahkan melebihi cahayanya bulan dan matahari. Amin ya rabbal.
Tapi gampang, ada rumusnya. Agar rumusnya Ustaz, di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan. Cukup amalkan 3 hal. Kalau nanti di yaumil akhir mendapatkan naungan dari Allah 3 golongan ini. Di hadis yang lain ada 7 golongan. Tapi khusus di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan ada 3 golongan kalau nanti dilindungi oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama, al-mutawaddi' fil makarih. Orang kalau nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaannya wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menjaga wudunya. To engket jagai jennetna. Ini Pak Bu berwudu, kadang-kadang kita ini wasilahnya hanya untuk sholat. Ya. Padahal fadilah dan manfaat berwudu itu sangat banyak. Pertama, jenek Bapak Ibu adalah membersihkan lahir dan batin. Maka dia pun Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan membersihkan dirinya lahir dan batin. Jadi yang namanya berwudu itu adalah membersihkan kita dari secara lahir dan batin. Jadi Pak Bu, pertama tadi fadilahnya kita dibersihkan oleh Allah lahir dan batin. Yang kedua, manfaat menjaga wudu itu nanti kelak di yaumil akhir kita dikumpulkan oleh Allah. Nabi Muhammad itu nesengi natan dari umat Nabi ta dengan tandanya dengan punya wudu. Ya, jadi nanti umatnya Nabi Muhammad akan ditandai dari mereka yang sempurna wudunya. Jadi pakai sing metode jenek tak. Kadang-kadang itu berwudu la ilaha illallah, maperi-peri. Pokoknya apalagi kalau sudah mau pergi majlis taklim misalkan, terlambat nih, mak jenek degang. Pokoknya mak jenek sampai mediti. Ya. Uluna na pakai bau degang. Dia na suku jenek na. Ya. Nanti kalau di akhir sempurnakanlah wudu kita. Kenapa? Supaya kalau nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandai kita dengan cahaya wudu. Ya. Kemudian yang ketiga fadilahnya berwudu itu apa? Itu jene'e palolok dosa-dosa. Mungkin ada dosa yang pernah diperbuat oleh tangan, mungkin ada dosa yang pernah diperbuat oleh mulut, mungkin ada dosa yang pernah diperbuat oleh telinga, kaki, tangan. Nah iya na tu jene'e palolok dosa-dosa. Maka Nabi tidaklah orang mengambil wudu mengusap tangannya akan berjatuhan bersama dengan dosa-dosanya, membasuh wajahnya akan berjatuhan bersama dengan dosa-dosanya, sampai ketika dia membasuh kedua kakinya pun juga tetesan airnya itu jatuh bersama dengan dosa-dosanya. Ya. Iwa apa yang mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bilal bin Rabah itu Bapak Ibu dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga lebih dahulu sandalnya masuk daripada Bilal bin Rabah. Kenapa Ustaz? Karena Bilal bin Rabah mendawamkan yang namanya wudu. Najagi jendekna. Bahkan dalam hadis sahih dijelaskan, barang siapa yang sudah berwudu kemudian minta doa kepada Allah. Apa doanya sudah berwudu, Bu, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikanlah kami hamba menjadi orang hamba yang senantiasa banyak bertobat kepadamu. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah hamba menjadi hamba yang senantiasa mensucikan dirinya. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah hamba ini menjadi orang-orang yang soleh. Maka Nabi barang siapa yang sudah wudu membaca doa ini, maka kelak nanti di surga mereka dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang mereka inginkan. Bayangkan, Bu. Kalau ahli sedekah masuk pada pintu yang namanya pintu sedekah. Kalau ahli puasa masuk pada pintu yang namanya babu siam, pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Tapi orang yang ahli dalam wudu, turina jagaje nekna, maka kelak akan masuk dalam surganya Allah dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ada semua mikula ini wajah-wajahnya. Kita semua ini, Bu, Pak. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, usahakan juga kalau mau tidur berwudu.
Pokoknya poncok nada Bapak Ibu, batal wudu, usahakan wudu kembali. Batal wudu, wudu kembali. Sudah buang air besar, wudu kembali. Sudah buang air kecil, wudu kembali. Mau pergi kantor, wudu. Mau pergi kebun, wudu. Mau pergi sawah, wudu. Mau apa? Iya. Mau supaya anak menjadi anak soleh soleha sebelum wudu. Untung saya ingat ini. Ada ulama besar yang lahir di Turki yang namanya Syekh Mursi. Ini Syekh Mursi lahir pada zamannya Mustafa Kemal Atatürk. Syekh Mursi waktu kecil, makaca, cerdas sekali. Sampai-sampai ketika menjelaskan gurunya dari A sampai Z, dia bisa ulang kembali. Dan bahkan Syekh Mursi menjadi ulama besar. Terheran-heran ini gurunya. Maka dia ni anak iya macalak dah. Dia tanya, di mana rumahmu nak? Syekh Mursi kecil membawa gurunya bilangi, saya mau pergi ke rumahmu, dan bertanya kepada orang tuamu, kenapa bisa, apa rumusnya kamu bisa cerdas? Ternyata setelah dibawa gurunya ini bertemu dengan orang tuanya, gurunya tadi bertanya kepada orang tuanya Syekh Mursi, tabe yewe anak ta macalak dak pisikulai, sangat cerdas. Agar kira-kira amalak tak, sehingga anak tak begitu cerdas. Orang tuanya Syekh Mursi mengatakan, saya tidak pernah sekalipun menyusui anak saya sewaktu dia kecil, kecuali saya dalam keadaan punya wudu. Jadi rumusnya itu Syekh Mursi kenapa bisa menjadi ulama besar, karena ternyata waktu kecil anaknya suka sebelum menyusui dia punya wudu. Maka dia terlambat apa dah ya Ustaz. Ya. Terima kasih Bapak. Makin puas sih. Terlambat apa kita Ustaz? Apa malu mana nih anak-anak ini? Di mana caranya Ibu? Ya? Kota ni ini usahakan anak tak pematu. Maka dana aku melo ku maca anakmu, usahakan sebelum kau nyusui itu anakmu kau harus punya wudu. Ya? Itu berkah. Berkah tu jenne. Kalau mau tidur berwudu, Pak Bu, ayo tu mati nuru bawah mi. Usahakan sebentar diamalkan mi. Maka Nabi tak barang siapa yang sebelum tidur dia punya wudu, maka sehebat apapun gangguan itu, gangguan setan, gangguan jin dan jum, gangguan sihir, ketika dia tidur punya wudu, maka yakin dan percaya, wallahi demi Allah, dia tidak akan bisa menembus kita. Kenapa? Karena sebelum kita tidur punya wudu. Pak. Bahkan ketika kita sementara tidur, kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan sementara tidur, sebelumnya kita punya wudu, maka kita meninggal dalam keadaan mati syahid. Ibu, mungkin rumusnya supaya glowing muka tak? Mau bercahaya wajah? Mau awet muda? Apa rumusnya Ustaz? Jaga wudu. Ya, ada anak gadis bertanya, Ustaz saya ini sudah berwudu terus, kenapa masih makin banyak jarawa aku makan masam pajamuk kok gak? Maka dia apa Ustaz? Kok cara berwudu saja terus tapi dia sempadan, salah kuces. Iya, rumusnya memang jaga wudu tapi jangan lupa salat. Ibu pada macam Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, al-mutawaddi fil makari, usahakan dawamkan wudu, jaga wudu. Yang kedua, kalau nanti di yaumil akhir ada golongan orang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya. Siapa itu? Al-masya ilal masjid walau fi zulmi, orang yang senantiasa banyak memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Insyaallah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yaumil akhir, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa banyak memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Ini masjid Pak Bu, kita di Indonesia khususnya di Pindrang, di Parepare, bukan kita ini kekurangan masjid.
Tak talak nih. Betul, belum cukup nanti 1 kilo ada masjid, belum cukup 1 kilo ada masjid, belum cukup 1 kilo ada masjid. Bukan kita tidak senang banyak masjid, yang dia khawatirkan jangan sampai banyak masjidnya daripada jamaahnya. Maka dari itu anda guru tak, barang siapa yang kau ingin lihat suatu kampung itu makan ja asik dengan Eropa kampung ni, ita inareko asoso hari raya Islam itu. Eko mamolo itaw mega tahu bagus persatuannya itu. Kalau mami raja itaw mega tahu makan ja asik dengan apa kampungnya. Eko Idul Fitri Idul Adha mega tahu makan ja asik dengan apa kampungnya. Tapi maka dia dari guruta na de komelo komite tapo na tasik di kampung itay masiji na de kumasampaya subuh. Maka mau masajita pa imam kumasampaya subuh. Full ji. Sifat dua mami. Bagus gitu, ada ganti-gantian, ada azan, ada qomat. Jangan sampai kau dong KDI. Apa itu KDI Ustaz? Kate doja imam. Alin itu kasih buka masjid. Alin itu kasih paoni masjid. Alin itu kasih bang. Pula si alin nak gili si dega kata tahu. Alin itu koma. Gili si dega kata tahu. Alin itu imam. KDI kate doja imam. Iya mah. La ilaha illallah. Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi, buta matanya, adik anak kita, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana keadaan dengan saya ini, buta mataku, orang yang menuntun saya ke masjid digagani ya Rasul, mata ini kasih. Siapa yang bisa menuntun saya Rasul? Maka Nabi tak, wahai Abdullah bin Umi Maktum, hal tasma'u nida, buang kelinga gak bangga. Abdullah bin Umi Maktum kadang, memang mataku buta, tapi telingaku masih mendengar. Maka Nabi tak, laka wajib, bagimu wajib untuk sholat berjamaah di masjid, khususnya laki-laki. Ibu-ibu Ustaz, kalau wanita perempuan mau sholat berjamaah di masjid bolehkah? Boleh. Maka Nabi tak, seutama-utama sholatnya seorang wanita adalah di rumahnya. Tapi narik komeloi mas sempajak berjamaah aja mau canggih. Itu bahasanya Rasul. Seutama-utama sholatnya seorang wanita di rumahnya. Tapi narik kumeloi mas sempajak dari jama aja mau canggih. Dulu zaman Rasul memang karena masjid pertama masih kurang. Yang kedua mohon maaf, dulu zaman Rasul kalau ada seorang laki-laki melihat seorang perempuan sama halnya kalau ayam jantan melihat ayam betina. Bayangkan, bahwa sekarang kita alhamdulillah rata-rata sudah banyak lampu, sudah terang. Ada tuh umurnya 70 tahun, 80 tahun. Ya, jadi umurnya kata Imam Nawawi yang umurnya sudah uzur, yang 40-50 tahun ke atas, rajin-rajin ke masjid. Ya, tidak jadi masalah karena kurang fitnahnya. Kada Ustaz ni tahu apa kerja iya, umurnya sudah 70-80 tahun maka dah mage, ni cudi kat mah tu ano. Kalau ada cudi ke anak muda, anak buta-buta warna itu. Tapi perlu waspada, waspada. Karena yang namanya kejahatan bukan hanya ada niat pelakunya, tapi juga karena ada waspadalah. Jadi makmurkan masjid. Makmurkan masjidnya Allah. Tapi yang kerja makuk pak bui kita, mak beli boleh ha masjid. La ilaha illallah. Makut tumu pi mak beli jama. Aja ni kalau kuisa ada padang kali ngamatu balik boleh. Tapi insyaallah di kampung kita yang tidak jadi. Insyaallah di sana juga ya. Jadi makmurkan masjidnya Allah. Dalam kitab Fadailul Amal, yang kitab itu yang di samping kita, di situ dijelaskan, barang siapa yang engkau melihat di siang dan malamnya selalu di masjid, ingat bahwa persaksikan di dalam hatinya ada iman. Engkau tahu Pak Bu, negara kasih matana sudah tidak bisa lagi ke masjid, sudah tidak, tenaganya tidak kuat lagi, tapi alhamdulillah, Allah kasih kekuatan iman untuk bisa salat berjamaah di masjid. Dia nak kasih nilai kekuatannya, bahkan kasih kursi low dan masjid, bahkan makadanya masjid, bahkan ada orang buta tidak tetap ke masjid. Masya Allah. Bagaimana dengan kita ini sehat? Bagaimana dengan kita ini mata masih sempurna? Masya Allah. Jadi kesempatan ini Bapak. Masih ingatkah kita 2019 yang lalu? Covid. Sempat kita dibatasi salat berjamaah di masjid. Gak mau protes.
Dan kuliah ini yang banyak protes, yang jarang solat berjamaah di masjid, maka salah ada pemerintah maka maghrib. Masa nak tutup masjid GED nak siang kalau berjamaah. Sesana nak buka si pemerintah untuk solat berjamaah kembali di masjid. Ya Allah piala ini naik gagah. Berarti yang bermasalah bukan pemerintah, hatinya yang bermasalah ini. Ya. Iya pada mata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Terakhir kaum ya, terakhir yang ketiga. Kalau nanti di yaumil akhir, kalau kita nanti mau dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah kita berseri-seri, wujuhu kal qamar, wajahnya seperti rembulan, seperti bulan, seperti matahari, melebihi bahkan cahayanya. Maka amalan yang ketiga adalah wa it'amut ta'am, rajin-rajinlah memberikan makan. Rajin-rajin berikan makan, sedekah makanan namanya. Ya, jangan khawatir. Masukkan makanan beras kita di Paskas. Itu juga sedekah makanan. Dibagi-bagikan di pondok-pondok pesantren. Wah, pahala kita luar biasa. Insyaallah. Wa it'amut ta'am, perbanyaklah memberikan makan. Ibu-ibu nanti yang sudah naik arisannya, jangan lupa kasih keluar dulu sedekahnya. Traktir teman-teman tak semua. Capu di list. Terakhir teman-teman tak. Iya. Pak Bu. Itu luar biasanya yang namanya sedekah makanan. Ya. Apa yang nanti kita suguhkan di depan saya ini, di depan kita semuanya. Saya makan ini, Bu. Nah, makan semua teman-teman dari Paskas, kita makan semua. Kita beramal soleh, ini semua nanti menjadi darah daging. Ya. Kita beramal soleh, kita sholat, kita mengaji, kita ke masjid, otomatis siapapun yang memberikan sumbangsi selalu mendapatkan amal-amal jariah. Itu hebatnya orang sedekah makanan. Rumusnya kenapa itu Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah? Mau kita tahu apa rumusnya? 3 rumusnya. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah? Yang pertama, karena Nabi Ibrahim itu mendahulukan perintah Allah daripada perintah lainnya. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim menjadi kasih Allah? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah ragu terhadap rezeki. Karena rezeki sudah tertakar, tidak akan mungkin tertukar. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim menjadi kasih Allah? Karena Nabi Ibrahim gemar memberikan makan. Bahkan riwayat Bapak Ibu, yaitu Nabi Ibrahim, ketika ada seorang saudagar atau pedagang yang lewat depan rumahnya, dia selalu panggil makan, masuk rumahnya. Bahkan dalam riwayat, Nabi Ibrahim sekalipun tidak pernah makan dengan sendiri, selalu mengajak orang lain untuk makan. Itu amalannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau makan buka pintu lebar-lebar supaya masuk orang, silakan, saya mau masuk makan. Beda kita orang Bugis sebagian, makan tutup pintu. Nabi Ibrahim makan buka pintu, panggil orang makan. Kadang-kadang kita ini sebahagia. Nih, kalau makan tutup, minta. Iya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Ada juga teman-teman kita yang coba menerjemahkan ini. Adalah teman-teman kita yang punya komunitas yang lainnya, kayak misalkan di Parepare ada namanya pemula, Parepare mustahil lapar. Setiap hari Jumat, ya, mereka membagi-bagikan nasi kotak. Ya, namanya Jumat berkah. Di sini juga ya sudah dipindah, alhamdulillah. Jumat berkah namanya. Cuman tahu sih di Parepare, mohon maaf ya, di Parepare itu karena banyaknya komunitas, saya kadang-kadang ceramah, jangan terpancing dengan Jumat berkahnya. Karena yang namanya memberi makan itu tidak mesti hari Jumat. Iya, karena yang namanya perut tidak harus menunggu hari Jumat, betul tidak? Iya, ada di hari Senin boleh. Ada orang puasa Senin ya. Ada Kamis boleh. Atau di malam Jumatnya dialihkan itu di malam Jumat. Kasih makan orang. Malam Jumat berkah namanya. Jangan setiap hari saja. Kalau yasinan kan kadang-kadang itu sudah puluhan tahun itu. Kalau orang di masjid malam Jumat makan kue dan tidak pernah itu apa jalan kote. Kue 1 juta umat. Baru saat ini tidak ada kuliah jalan kote. Supaya itu orang kalau malam Jumat ondro ni mangaji mayasi maka ada malu buka. Nah bilang jamu ku pulang makan ini ada nasi kotak tinggal mau ku mengaji. Jangan begitu. Jangan terpancing cuma hari Jumatnya saja. Bahkan di Parepare bukan cuma pemula, ada di Parepare itu dibuka rumah rakyat gratis tanpa syarat.
Mau orang kaya kek, orang miskin kek, tidak perlu pakai KTP. Mau makan silakan makan. Di rumah gratis rakyat. Kalau kita memberikan makan Bapak Ibu, halo? Malupu mana nih kapal? Kalau kita memberikan makan, sedekah makan itu, apakah kita harus bertanya, kamu orang kaya atau orang miskin? Enggak kan? Itu luar biasanya kalau kita memberikan sedekah makanan. Oke, baik Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Sebentar malam ini adalah gerhana bulan. Ya, gerhana bulan. Disunahkan kepada Nabi, kepada kita semua dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu, dua hal ini adalah tanda kekuasaannya Allah. Halo. Boni. Saya ulang hadisnya ya. Didengarkan dengan iman ini. Ya. Inna syamsa wal qamar, sungguhnya bulan dan matahari, ayatani min ayatillah. Dua hal ini, matahari dan bulan, merupakan tanda di antara tanda kekuasaannya Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Keduanya ini muncul, fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari, bukan karena adanya kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Ini pernah terjadi zamannya Rasul. Ya, meninggal cucunya Rasul. Ada yang mengatakan bahwa pantas terjadi gerhana matahari karena cucunya Nabi meninggal. Nabi mengatakan gerhana matahari atau gerhana bulan terjadi bukan karena ada fenomena yang lain, karena ada kematian atau kehidupan seseorang, tapi betul-betul itu adalah murni tanda kekuasaannya Allah. Kan dulu itu kalau waktu zaman dulu, kalau gerhana matahari, gerhana bulan, kebiasaan orang ambil kesana malah panting. Yang baru nak kasih keluar di, ada supaya itu cepat supaya cepat jodoh. Atau nak pukul-pukul gi gendong. Atau dia bermitos bahwa itu matahari sementara dimakan sama naga. Ya, dimakan sama naga, jadi cepat dipukul kentong supaya itu naga tidak makan itu matahari. Ya. Ini bukan karena tanda-tanda yang hal-hal yang atau mitos-mitos lain. Semata-mata terjadi ini karena tanda kekuasaannya Allah Subhanahu. Apa yang kita lakukan? Maka Nabi fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat tanda-tanda dari kekuasaan ini, gerhana bulan atau gerhana matahari, maka lakukan 4 hal. Apa yang dilakukan? Pada Allah. Berdoalah kepada Allah. Ada yang di antara kita ini hajatnya belum terima, minta doa kepada Allah, mudah-mudahan hajatnya diterima oleh Allah. Ada mungkin usahanya yang sementara ini masih mandek-mandek, tidak lancar, minta sama Allah, mudah-mudahan usahanya lancar. Ada mungkin sementara ini jodohnya tak kunjung tiba, minta doa, ya Allah berikan saya jodoh segera. Ya, insya Allah sebelum habis 2022. Ya, jadi berdoa, perbanyak doa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Wakabbiru, perbanyaklah takbir. Tapi takbirnya di sini tidak usah kayak takbir Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, cukup takbirnya dalam hati, zikirnya. Ya. Yang ketiga, wasallu. Apa yang harus dilakukan kalau kita melihat gerhana bulan, gerhana matahari? Salatlah. Jadi sebentar malam, mungkin bisa dipimpin sama Pak Imam untuk sebentar malam ini kita melaksanakan salat gerhana bulan. Ya. Bagaimana caranya Ustadz? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Dalam satu rakaatnya itu Bapak Ibu 2 kali orang ruku. Ya, rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, baru kemudian ayat. Sudah itu ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Di 2 kali ruku, 2 kali kita bacaan. Ya, begitu juga di rakaat yang kedua. Setelah itu baru kita berkhutbah. Ya, sekarang ini sudah mudah karena bisa di searching itu di Google. Ya, contoh teks khutbah gerhana bulan. Jadi siapapun yang diantara kita ini pakai syara yang bisa membacakannya, ya itu pahala yang luar biasa. Sudah itu apa yang dilakukan? Fatasaddaqu. Ya, kita dianjurkan untuk berdoa, kita dianjurkan perbanyak zikir, takbir kepada Allah, kita dianjurkan untuk sholat. Yang keempat adalah perbanyaklah sedekah. Insyaallah. Adakah? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ayo pada mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah dari ketiga hal ini namun cek deh tapi ya kemana kengi insyaallah menenungang selama ki lino selama ki akhirat
Kalau nanti semuanya kita ini dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah kita berseri-seri. Yang mana tadi? Usahakan dawamkan wudu, jaga wudu tak. Yang kedua tadi apa? Salat berjamaah di masjid. Yang ketiga apa? Banyak sedekah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Kami tidak bisa berlama-lama juga karena kami juga panitia untuk salat berjamaah gerhana bulan sebentar malam. Jadi kami tidak bisa berlama-lama menemani Bapak Ibu untuk memberikan kajian pada kesempatan ini. Memohon para kelulu di mana, terutama alina bicara. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kami mohon kepada berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang berberkah, wa amalan mutaqabbalan, amal ibadah yang kau terima ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tuntunlah hati kami untuk senantiasa banyak berzikir, mengingat kepadamu. Wa syukrika, banyak mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki kualitas amal-amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat dari Paskas Kabupaten Pindrang, Bapak Imam dan pengacara, tokoh agama, tokoh masyarakat, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami membawa barakah dari mana. Minallahil musta'an wa alitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.